wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampah, obrolan samping obrolan samping kita ketawa. Oke, opening yang sangat bagus Pak ya. Jadi tiap kita melakukan podcast ini harus ada opening itu Pak. Wajib hafal semuanya untuk GTV Production ya. Oke, untuk hari ini kita sangat spesial. Dia dulu kan. Oke, yang kedua ada Bapak Arif Gufron atau Ilaikal Masir. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Salam. Salam namo budaya. Namo budaya. Kebajikan. Pendidikan ini tema kita hari ini Pak. Betul. Jadi pendidikan itu menurut saya oleh Allah itu bodoh. Kemudian agar kita menjadi orang yang sukses harus melalui sebuah pendidikan. Misalnya pendidikan Indonesia itu dari TK, SD, SMP sampai kuliah selanjutnya. Jadi penting ya. Menurut Bapak pendidikan itu gimana Pak? Oke. Kalau menurut saya pribadi, pendidikan itu adalah proses ya. Proses perubahan yang tadinya dia tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu. Proses perubahan seseorang, pastinya seseorang ya. Tidak hanya di kaum pelajar sebenarnya, pendidikan itu dididik bukan dari kaum pelajar aja Pak. Mungkin dari sejak dini, bahkan bisa dibilang dari dalam kandungan pun kita sudah bisa mulai dididik Pak. Terlalu jauh nih Pak. Belum lahir contohnya misalkan pada saat di dalam kandungan didikan dari orang tuanya apa, berupa ayo salawatan, orang tua suka Adela atau perutnya di dengan Adela itu main gendang. Nanti anak tersebut akan mengikuti suka gendang gitu. Tapi itu hal negatif Pak. Kita ambil sisi positifnya aja. Contohnya orang tua pada saat mengandung anaknya pastikan si ayah itu bapak atau ibu? Ibu yang mengandungnya, bapak yang membuat. Contohnya salawatan pada saat anak dikandung. Juga bapak bisa praktek Pak, sedikit. Ala haji nih ya. Salawat apa itu? Salawat itu Pak tahu. Bisa Pak. Jadi saya mah enggak sombong. Jadi saya bisa, hanya saya aja yang tahu. Enggak, maksudnya kalau orang itu bisa memberikan solusi gitu kan. Berarti kan udah ngalamin Pak. Udah ngalamin, kemudian berarti sudah mempraktekkan dong. Sudah, alhamdulillah waktu istri melahir ada mengandung. Terus gimana prakteknya Pak? Saya salawati. Contoh. Perut saya usap-usap. Tapi motornya enggak ada. Ketika anak di dalam kandungan itu mulai bergerak ketika kita seorang ayah ya, anak tuh kan terasa nyaman. Kalau dilus Pak. Itu pendidikan loh, mulai pendidikan ya. Kita ngedidik karakter anak. Terus anak menginjak sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu akan terjadi yang namanya pendidik, proses perubahan anak atau seseorang yang tadinya awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Itu kalau menurut enggak Pak, Bapak nggak usah bertele-tele. Saya pengen Bapak itu mencontohkan. Misalnya saya bunting dah Pak. Saya bunting. Salawatan gimana Pak? Salatullah. Ya, semua. Ya, Pak. Lah, kurang panjang. Kita waktu nggak banyak. Bapak mau ngajakin ikut aja. Nah, itu menurut saya pribadi Pak. Nggak tahu kalau menurut Pak Lim. Pak Lim? Pak? Lim Pak. Gue pernah kau Ilaikal Masir. Ilaikal Masir. Minum majid. Gimana Pak? Untuk Bapak. Tentang sebuah pendidikan. Ini dari kacamata Bapak ya. Bapak mau pakai kacamata ya? Kacamata di dalam Pak. Kacamata di dalam. Iya. Oh Bapak ini libat dulu. Iya. Pak ini kita minum dulu ya. Minum boleh. Kopi Kapal Api bikin kita happy setiap hari. Jadi ini itu usaha yang kita rencanakan secara sadar untuk mengembangkan dan menggali potensi bakat-bakat kita maupun peserta didik kita. Jadi di situ kita tahu bakat-bakat anak yang terpendam dan selama ini yang menonjol. Bakatnya. Kalau terpendam maksudnya ada di bawah tanah. Bukan. Maksudnya terpendam itu tidak diungkapkan. Iya, diungkapkan. Nah, sejak kapan tuh Pak? Sejak kapan? Sejak
lahir. Sejak lahir. Sejak lahir, kalau ini sejak lahir Pak. Iya. Berarti saya waktu dalam kandungan, pas lahirnya dia, Iya. langsung pindah. Oh, berarti ada korelasi. Lahirnya, Korelasi. kandungannya saya, Hah? pas udah lahir beliau. Nah, terus saya bagian apa? Saya bagian Iya, apa? Bapak, kita sudah dewasa Bapak. Iya, iya. Saya bagian membesarkan. Jadi itu pendidikan ya. Pendidikan. Nah. Kalau menurut kita itu mah ya, Ah. nggak tahu menurut Bapak. Definisi menurut kita. Iya. Nah, berbicara masalah pendidikan Pak, karena kita ini berada di negara Indonesia ya Pak ya. Ini menurut Bapak pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Apakah perlu ada restorasi atau perubahan itu Pak? Atau ada yang harus ditingkatkan? Berarti, iya. Gimana Pak? Berarti itu secara umum ya. Iya, Secara pendidikan umum, ada di pendidikan Indonesia, secara Pak. umum di Indonesia, bukan secara pribadi. Tadi Iya. kan saya menjelaskan menurut saya. Ah, Nah sekarang kita menilai secara umum yang ada di negara Indonesia. kita. Kalau menurut saya pendidikan sekarang itu jauh lebih menurun dibandingkan yang sebelumnya. Contoh kecil, anak sekarang udah sering main HP. Belajar pun lebih kurang karena sering melihat dari browser lah gitu ya, mencari informasi, jawaban sekalipun mereka mencari dari situ, bukan dari pemikiran sendiri Pak. itu realita Pak ya? Iya realita dari segi pembelajaran ya, Kalian pembelajaran sendiri di sekolah lah itu. Itu Contoh maksudnya dalam mengerjakan tugas atau tugas pekerjaan di sekolah ya, Sekolah. sekolah. Nah kalau dulu itu kita mutlak benar-benar belajar dari diri kita sendiri. Contoh belajar dari melihat buku. Kita pelajari dari buku-buku yang ada. Sekarang itu enggak, pendidikan anak itu lebih kepada informasi internet Pak. Mencari jawaban, informasi apa. Sebenarnya bisa dibilang positif, bisa dibilang negatif. Kalau menurut saya, saya pribadi Berarti ya, benar. Bapak ini tadi nggak ikut upacara Pak ya? Ikut Pak, Ikut. cuma saya paling belakang. Enggak, yang saya tangkap itu tentang pidato Bapak Prabowo, itu presiden kita itu Digital. digitalisasi Pak. Bener. Nah, tapi ngapa Bapak Tapi enggak, salah? bukan melarang, tapi mayoritas si pelajar itu salah menafsir dari pembicaraan Prabowo. Maksudnya kita harus mengenal digital itu kita harus mengetahui, bukan mencari jawaban pada saat nggak mungkin lah pada saat ujian mentang-mentang kita harus ahli digital kita mencari di internet jawaban ujian. Apakah itu Iya, wajar? iya, paham. Enggak kan? Betul. Itu contohnya itu. Bukan berarti anak tersebut nggak ngerti di digital ya, era digital. Apalagi zaman gadget seperti ini anak-anak udah Gen Z. gadget ya. Bukan gadget, Yang buat gadget ini, Pak. mati listrik, pakai listrik gitu Pak. Gadget. Gadget, iya. Gen Z. Iya, itu. Kalau Maksudnya gadget mah anak itu salah menafsir atau salah menilai apa yang udah dikatakan oleh Pak Prabowo. Jadi Maksudnya dia itu kita pinter dalam digital, era digital. Contohnya ahli dalam AI, mengubah foto yang belum botak jadi botak. Iya. Ya, itu contohnya. Nah, tapi anak itu salah mencari jawaban yang sedang diujikan, itu menyalahgunakan. jadi intinya tinggal kita mengedukasi kepada siswa itu bagaimana cara memanfaatkan teknologi Pak. Iya. Jadi teknologi itu bisa menjadi baik buat kita, bisa juga menjadi buruk, tergantung masing-masing setiap siswa. Mayoritas buruk Pak. Mayoritas karena di luar sekolah itu anak udah beda main gadget, main digital itu dipergunakannya hal-hal yang kurang bagus. Jadi kan orang ya, Iya. makanya kita sebagai guru itu tinggal edukasi mereka cara memanfaatkan digitalisasi atau teknologi yang baik seperti apa. Bagus sebenarnya Pak Prabowo itu programnya bagus. Nah terus coba kalau yang Bapak ikut upacara tadi yang kedua program Prabowo. Nah, yang kedua, saya nggak benar Pak. Apalagi biasa ya. Iya, saya izin kalau masalah tadi itu. Bapak kebiasaan Enggak, Pak. saya lagi dikejar-kejar orang Pak. Tuh saya kejar-kejar bisa Pak. Ada orang yang nggak suka sama saya. Hah? Saya lari Pak. Baru. Nah, itu aja Pak. Oke. Kemudian menurut Pak Limbat Gubernur Limbat Masjid itu pendidikan Indonesia itu seperti apa? Hilang jauh. Iya. Gimana Pak Dek? Cun. Menurut Pak Gubernur, Merah kan ini. jadi pendidikan Merah. itu sudah bagus Pak. Merah Cun. Merah. Dan ada tiga pohon merah semua itu. Jadi Yang sudah jago bagus. kristal yang tengah tuh. Cuma tinggal gimana caranya memberdayakan Bapak Ibu gurunya Pak.
Oh, itu kembali ke gurunya berarti. Itu kayak Berarti bukan ke anaknya dong. Kalau saya kan ke anaknya, bukan anak ya. Penggunaannya. kita itu harus salah. Bapak ibu guru jangan salah menilai. Harus sinkronisasi. Dan sinkron antara bapak ibu guru Dan siswa. dan antara bapak ibu guru dengan kepala sekolah itu harus sinkron. Jadi kata Pak Gubernur bagus, tinggal kita menjalin silaturahmi dengan siswa siswi itu bagus. Oke, terima kasih Pak. Perlu nggak ada peningkatan Pak? Perlu. Tiba gitu tujuan kan. Bapak jadi ribet enak ya Pak. Bapak nggak ngomong tapi Bapak udah bermakna. Iya. Namanya limba. Ya, bagus limba. Berarti nanti bentar ini angkat bangku ya. Iya. Gimana lagi Pak? Gimana Pak? Menang. Perlu. Nanti jangan Bapak mulu Pak ngomong limbatnya. Limbat gimana limbat? Ya, karena udah bisa ngomong, udah sembuh. Iya. Iya. Gimana Pak? Jadi pendidikan itu sudah bagus, harus ditingkatkan kembali. Apalagi di era digital ini Pak ya. Di era digital pendidikan harus ditingkatkan. Cuma satu pesan kata Pak Limbat. Ya. Untuk Pak Limbat itu jangan terlalu banyak administrasi ya. Ini pesan buat Pak Menteri Pendidikan, Pak. Maksudnya buat Prabowo. siswa apa Buat guru. Oh, Pak. buat guru. Karena gini, namanya ini kenapa? Perasaan tadi dia tuh ngomong dikit banget. Jadi jawabannya banyak. Memang ini saya sepakat dengan Pak Limbat ini Pak. Jadi guru itu tugasnya kan pendidik Iya. ya. Ini tolong sampaikan salam saya sama Pak Menteri Pendidikan gitu ya. Udah dulu katanya dibilang guru itu fokus pendidik, tapi kenyataannya Pak kita tuh masih sangat diberatkan Pak. Diberatkan dengan administrasi ya, belum RPP ditambah lagi. Dari mulai RPP kurikulum 2013, perubahan, merdeka, terus apalagi sekarang ini deep learning macam-macam lah. Itu kan guru mau tidak mau harus menyelesaikan. Dan kemudian butuh waktu lama. Kapan kita megang siswa-siswinya Pak? Jadi harus fokus, benar Pak? Itu kata Pak Limbat. Jadi harus guru itu jangan diperbanyak administrasi. Ya karena kita mau dituntut gini, mau harus ikuti. Jadi guru itu administrasinya tolong dikurangin agar Bapak Ibu itu bisa fokus untuk mendidik siswa. Oke, menurut Bapak? Iya Pak. Apa menurut saya? Saya Berarti kalau menurut Bapak pendidikan perlu ditingkatkan. sama ya. Sama ya. Intinya nggak belum 100% maksimal sih pendidikan era digital seperti ini. Apa Pak? Apa? Era digital. Era digital saat ini sebenarnya sudah bagus tapi perlu ditingkatkan dan perlu pengawasan khusus. Harus ada pengawasan khusus Pak ya. Apalagi anak sekarang dari mulai SD, SMP sudah mulai boleh bawa Apa itu? Handphone. ya kan? SD sudah boleh Ada beberapa anak SD yang sudah mulai, tapi mereka menyalahgunakan handphone tersebut di sekolah. Contohnya, Nah itu mereka bawa bikin itu video. enggak, bawa itu atas dasar sendiri atau Ya kurang memang tahu. disuruh Bapak Ibu Enggak. gurunya? Kalau disuruh guru kayaknya mayoritas jarang ya. Guru memerintahkan anak besok pointer kecuali ada tugas-tugas khusus yang harus dikerjakan melalui internet. Jaringan internet, misalkan mencari informasi tentang materi A, materi B, materi C, materi D, materi F, G, A, I, J, K, L, M, N. Nah, itu mungkin anak baru mulai bawa. Tapi anak tanpa diperintah pun sudah. Dan di sekolah itu anak menyalahgunakan sumber informasi itu. Contoh, anak bikin video TikTok, Anda tata kota. TikTok TikTok. yang dilakukan di sekolah, padahal sumber pelajaran, sumber materi pembelajaran itu adanya di sekolah, bukan buat mainan. Ya, berarti Bapak nggak setuju anak bawa handphone? Pada saat ada tugas khusus intinya, yang sumbernya dari internet. Anak itu oh limbat kedua. Oke. Iya. Iya. Jadi menurut limbat kedua Pak, limbat kedua anak itu anak itu jangan bawa handphone Pak.
Jadi anaknya itu kalau bawa handphone banyak yang menyalahgunakan tuh. Kalau menurut imbat kedua nih. Jadi anak-anak itu kalau bawa handphone pasti ujung-ujungnya main TikTok ya. Ya hal-hal yang nggak benar dah. Gitu. Nah, kemudian untuk kalimat kedua gimana Pak? Yang pertama ya. Ini Bapak nih Mas semua nggak ngomong yang saya aja di podcast dari kan. Seharusnya gini Pak, buat Pak Libat ya, saya mah hanya usul. Seharusnya kalau podcast begini, saya bisa ngomong Pak. Jangan ganggu terus. Gitu. Imbat terkenal nggak ngomong Pak. Ya, sekali-kali ngomong lah, bisa lah. Kalau ngomong Pak Libat ini suaranya sangat menggelegar. Makanya dia nggak boleh ngomong. Kayak soal ada ya Pak. Makanya Pak Libat jangan sampai dia bicara sedikit tuh Pak. Ya udah, Nah, yang penting menurut dia tersampaikan Pak. Ya Iya, udah. betul Pak. Betul. Kalau saya nanya nih ya kepada Pak Libat, buat Bapak pembawa acara, gimana menurut pendapat Bapak berdua tentang hasil dari jawaban saya? Tolong sekiranya masih ada kekurangan tolong ditambahkan. Bapak, saya takut ketika saya berbicara di media ini, di podcast ini, GTV, Jaya, salah dalam pengungkapan kata-kata. Makanya saya perlu yang namanya pelengkap atau disebutnya nyambung hidup. Apa ya? Aduh, apa sih itu Pak? Namanya Pak? Saya lupa. Nyambung gitu Pak. Kalau nyambung gitu Bapak kerja Pak. Kerja Pak yang gitu Pak. Jadi masukan Pak, masukan. Ya. Tadi kan menurut saya Ya. tentang umum ya, tentang zaman sekarang era digital secara umum, nasional Indonesia, merdeka. Nah sekarang Bapak nanya ke Pak Libat, gimana pendapat saya, terus Pak Libatnya, gitu. Jadi bertanya sekarang Pak. tentang apa yang saya ungkapkan tadi. Pak Oji mau nanya ini Ya Pak. bukan nanya, pendapat dia. Pendapat Pak Oji. Gimana? Menurut Pak Libat ini gimana Pak? Iya Pak. Kalau kata Pak Libat, gini Pak. Bagus. Bagus. Terus harapannya bagaimana? Harapannya semoga pendidikan Indonesia itu bisa maju Pak, bisa sukses dan bisa membangun negara Indonesia. Oke, lanjut nih Pak ya. Nggak, Bapak wawasan Bapak itu bisa sampai ke luar negeri nggak? Maksudnya Bapak hanya mendalami pendidikan itu di Indonesia saja atau di luar negeri? Maksudnya apakah kita perlu mencontoh dari negara-negara lain yang dikatakan sudah maju gitu ya? Menurut Bapak itu perlu nggak? Dari pandangan saya sih tidak memahami negara lain, tapi saya melihat perkembangan pendidikan di negara lain itu pasti lebih maju dari kita, pasti. Yang namanya kemajuan, apalagi dari sisi positif, pasti tujuannya adalah ingin meniru dari negara tersebut. Gimana caranya negara kita bisa lebih baik dari negara-negara yang kita lihat, lebih maju. Itu dengan cara apa ya? Kita belajar dari negara itu. Jadi kita perlu nih ya? Perlu. Nggak mungkin lah kita menilai dari sisi buruknya, nggak mungkin. Negara lain mungkin dari era digital mereka lebih canggih, lebih modern, lebih bermakna dan lebih tertuju. Tujuannya maksudnya tujuannya. Bukan tujuh pusing itu Pak? Bukan, itu tujuh keliling. Tujuh keliling Pak? Itu menurut saya ya perlu namanya peningkatan kualitas. Era digital pendidikan dari negara lain perlu Pak ya? iya, itu menurut saya. Nah, menurut Pak Libat ya Pak Libat, jadi perlu tidak Indonesia itu belajar dari negara-negara lain yang sudah maju Pak, untuk bidang pendidikannya? Karena sudah banyak negara maju dari segi pendidikannya, itu kita seharusnya meniru. Menurut Bapak gimana Pak? Perlu tidak? Belum apa Iya. Jadi menurut Pak Libat itu kita perlu mengupdate pendidikan di Indonesia. Jadi harus kita update atau kita bisa
contoh negara-negara lain. Lebih baik intinya dari negara lain. Iya. Ada apa itu nanti? Jadi banyak negara-negara yang kata Palembang itu misalnya negara Brahol, Gedung Bungur. Gedung Bungur mulai meranjak lebih ini Pak. udah bagus. Udah mulai menyalip negara kita. Kan itu harus jangan sampai kita itu kalah dengan Gedung Bungur Pak. Terus negara Cangkring, Cangkring. udah bagus pendidikannya Pak. Jadi kita harus mencontoh mereka. Itu kata menurut Salimbar. Iya, kalau enggak. Ceker kalau ceker juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan. Jadi menurut Palembang itu seperti itu. Pentingnya pendidikan untuk negara kita dan harus mencontoh dari negara-negara lain. Terus jauh-jauh Pak, ya. Nah, Palembang itu negara Brahol, Iya. pendidikannya udah tinggi Pak. Negara apa namanya Cangkring, Gedung Bungur paling tinggi. negara Timur paling tinggi Pak. Ratingnya Pak. Jadi bahkan mereka itu juga pinter tanpa belajar. Itu bagaimana? Masuk akal nggak? Sebenarnya Tanpa belajar. pintar itu dalam arti apa Pak? Pendidikan, apakah usaha? Gangguin banget. Pintar itu kan ada berbagai macam Cikiman Becil gitu. opsi paling baik. berbagai macam jenis ya. Nah, pintar itu kan dari pendidikan, kita usaha, kita berkomunikasi, kita berargumentasi. Nah, sekarang kan tujuan kita pendidikan, pastikan pintar dalam pendidikan. Pendidikan negara Brahol, Gedung Bungur lebih maju dari kita kan. Paling Cangkring itu lebih maju lagi. Nah, kita cuma sebatas negara pinggir sawah, ya. Obrolan pinggir sawah. Hahaha. Oke, mungkin untuk sekarang karena waktunya sudah mepet Pak ya. Dan Ini panggil sudah hampir 10 jam kita Pak bicara. Oh iya. Kita tahu itu bermanfaat atau tidak Tapi Pak. ngopi dulu. Atau bermanfaat atau tidak Pak. Nah, jadi kita harus Ngopi. ngopi dulu biar tambah enak. Tas dulu. Oke. Oke. Oh sampah, obrolan samping sawah. Tetap kita disponsori oleh kapal api ya. Tapi jangan lupa like, comment, and Subscribe. subscribe terus di podcast GTB Production. Oh sampah, obrolan samping sawah. Ha 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 ha.